Oke, jadi di video ini kita akan belajar lagi membuat grafik, yaitu grafiknya profit margin dengan secondary axis ya. Jadi teman-teman, kita akan membuat grafik tapi axisnya ada dua ya, kita yang buat secondary axisnya. Oke, ini adalah contoh tabelnya ya. Ada bulan, ada modal, ada penjualan, kemudian ada profit margin ya. Nah, kita buat rumusnya di sini untuk profit margin, yaitu 1 dikurangi modal ya, dikurangi modal dibagi dengan penjualan ya. Kalau sudah gini kita enter aja, kemudian yes, dan kita ketahui bahwa ini adalah profit marginnya adalah 20% ya. Ya, tarik aja. Oke, ini sudah kita dapatin setiap bulan profit margin, penjualan, modal, dan bulannya ya. Nah, kalau sudah kayak gini kita langsung aja membuat grafiknya ya. Yang pertama teman-teman, kita blok dulu yang ini, kemudian klik menu insert, kemudian di sini ada grafik ya. Kita buat grafiknya yang 2 dimensi kolom aja, yang kayak gini. Oke, kita langsung ya, ada grafiknya kayak gini ya. Kita buang dulu ini grid line-nya ya. Nah, grafik ini secara otomatis akan membaca tabel yang ada di sini ya. Ini ada langsung semuanya ya. Tetapi di sini kita akan tentukan seriesnya ada 3. Yang pertama adalah modal, penjualan, dan profitnya. Series yang ketiga adalah profit, dan teman-teman tidak kelihatan untuk series profit ini ya. Nah, kita akan edit data ini, yaitu dengan cara teman-teman sebelumnya teman-teman bisa membuat title dulu ya. Di sini kita ganti misalnya grafik profit penjualan ya. Oke, kayak gini ya, grafik profit margin penjualan. Misalkan kayak gini ya. Nah, kalau sudah kayak gini kita edit grafik ini. Yang pertama kita ganti series ini ya, namanya kita ganti. Caranya teman-teman klik kanan, kemudian select data ya, kayak gini. Atau teman-teman dari menu desain ya, kemudian select data juga sama aja ya. Nah, kalau sudah kayak gini, ini adalah seriesnya ya teman-teman, series ya. Nah, series 1, series 2, series 3 kita ganti. Yang pertama kita ganti dulu series 1 ya, kita edit. Nah, sekarang kita edit seriesnya. Untuk series name teman-teman bisa dilihat dulu series value-nya, kita arahkan kemana nih. Nah, kalau sudah diklik berarti ini adalah modal, maka series name-nya kita pilih yang ini ya. Untuk series value biarkan aja, kemudian klik OK. Nah, ini udah muncul modal, ini modal, dan ini juga di legend entry seriesnya sudah berubah menjadi modal. Sekarang kita ganti ke series kedua, kita edit, kemudian kita pilih ininya series value-nya berarti penjualan ya, maka series name-nya yaitu penjualan, kemudian OK. Dan sekarang yang ketiga adalah kita edit lagi, kemudian series value-nya adalah profit margin, maka series name-nya juga pilih yang ini ya. Nah, kalau sudah diganti series name-nya, kemudian series value-nya sudah benar, klik langsung OK ya. Maka di sini sudah berubah semua untuk legend entry series-nya ya, dan di grafik juga sudah berubah. Untuk di sini kategori axis label untuk horizontal ini biarin aja, ini adalah bulan semua ya, udah berubah ya. Kemudian kalau sudah kayak gini klik aja OK. Nah, ini sudah bisa dilihat teman-teman. Ini adalah Januari, Februari, Maret sampai Juni ya, sesuai dengan tabel di sini. Nah, sekarang kita akan tentukan untuk aksis ini ya, aksis secondary untuk profit margin ya. Caranya bagaimana teman-teman? Klik kanan aja. Kemudian di sini pilih klik kanannya di sini ya. Nah, di sini ya. Nah, kalau sudah di sini ya, misalkan cara klik kanannya teman-teman klik aja di sini, klik kanan, kemudian change series chart type ya, kayak gini. Nanti kalau muncul kayak gini teman-teman, di sini kita bisa lihat, oke. Di sini kita bisa lihat ini adalah kombonya. Teman-teman bisa lihat ini adalah custom combination-nya. Nah, kemudian teman-teman ini untuk profit margin, teman-teman checklist aja sini, klik. Nah, bisa kelihatan ya. Ini untuk series marginnya, untuk profit margin ya. Sekarang sudah muncul ya grafiknya. Yang tadi kan batangnya hanya 2, yaitu untuk modal dan penjualan. Sekarang untuk profit margin sudah muncul di sini ya. Nah, kalau sudah kayak gini klik aja OK ya. Nah, kita muncul di sini. Lalu kita bedain, kita atur ukurannya di sini. Ukurannya misalnya yaitu dari klik kanan kemudian format data series. Nah, nanti akan muncul kayak gini ya. Kita geser dulu. Oke. Nah, ini bisa teman-teman atur misalnya graph file-nya kita lebarin ya. Sini untuk mengatur grab ya. Nah, saya kira ini harus di sini ya.
sekitar 47 lah atau 45 ya. Oke, untuk 45 ini adalah secondary axis ya. Kemudian teman-teman supaya nanti kelihatan, ini kita gunakan fill and line ya. Kita pilih fill, kemudian pilih solid ya. Dan di sini colornya teman-teman kita ganti colornya, klik kanan. Klik kanan, kita pilih misalnya warnanya terserah ya, ada warna-warnanya. Oke, saya tidak kelihatan ya, kita drag dulu ke sini. Nah, kayak gini atau di sini aja ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa pilih warna di sini. Nah, teman-teman pilih warna, mau warna apa saja terserah. Dan saya kira ini warnanya tetap aja kayak gini ya, atau agak digelapin dikit. Kemudian kita pilih transparannya. Nah, segini ya. Saya kira segini udah bagus. Lalu kalau sudah kayak gini, teman-teman, kita klik aja di sini, klik bebas ya. Ini juga bisa digeser, sini lagi. Dan sekarang kita bisa memberi label ya. Kita tambahin add data label. Oke, nanti muncul kayak gini ya. Nah, ini sudah bisa secondary ya. Jadi secondary untuk profit marginnya sudah muncul ya. Jadi akan lebih lebih bagus lagi, lebih cantik lagi dibanding tadi kan tidak terlihat ya untuk profit marginnya. Karena ini adalah secondary axis ya. Jadi yang pertama teman-teman ada primary axis yaitu dua. Yang pertama adalah penjualan dan yang kedua adalah modal ya. Selanjutnya untuk profit margin itu adalah termasuk secondary axis. Maka teman-teman bisa merubahnya dan teman-teman juga bisa mengganti untuk secondary axis ini dengan grafik yang lain. Jadi caranya klik kanan kemudian ceng kayak gini ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih untuk misalnya kayak gini. Nah, ini bisa diganti ya. Nah, tapi saya kira saya lebih suka kayak gini ya. Grafiknya mudah dan terlihat lebih bagus ya, standar tapi mudah dibaca gitu kan. Dengan tujuan grafik itu kan mudah dibaca oleh user ya atau siapapun yang memanfaatkan grafiknya ya. Oke, saya kira ini aja teman-teman. Teman-teman silakan berkreasi sendiri misalnya mengganti warna dan sebagainya ya. Dan video kali ini saya cukupkan sampai di sini dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum. Oke, jadi di video ini kita akan belajar lagi membuat grafik, yaitu grafiknya profit margin dengan secondary axis ya. Jadi teman-teman kita akan membuat grafik tapi axisnya ada dua ya, kita yang buat secondary axisnya. Oke, ini adalah contoh tabelnya ya. Ada bulan, ada modal, ada penjualan. Kemudian ada profit margin ya. Nah, kita buat rumusnya di sini untuk profit margin yaitu 1 dikurangi modal ya. Dikurangi modal dibagi dengan penjualan ya. Kalau sudah gini kita enter aja kemudian yes. Dan kita ketahui bahwa ini adalah profit marginnya adalah 20% ya. Ya tarik aja. Oke, ini sudah kita dapatin setiap bulan profit margin, penjualan, modal, dan bulannya ya. Nah, kalau sudah kayak gini kita langsung aja membuat grafiknya ya. Yang pertama teman-teman kita blok dulu yang ini, kemudian klik menu insert, kemudian di sini ada grafik ya. Kita buat grafiknya yang 2 dimensi kolom aja yang kayak gini. Oke, kita langsung ya ada grafiknya kayak gini. Ya, kita buang dulu ini grid line-nya. Ya.
Nah, grafik ini secara otomatis akan membaca tabel yang ada di sini. Ya, ini ada langsung semuanya ya. Tetapi di sini kita akan tentukan seriesnya ada 3. Yang pertama adalah modal, penjualan, dan profitnya. Series yang ketiga adalah profit, dan teman-teman tidak kelihatan untuk series profit ini ya. Nah, kita akan edit. Kita akan edit data ini yaitu dengan cara teman-teman sebelumnya teman-teman bisa membuat titel dulu ya. Di sini kita ganti misalnya grafik profit penjualan ya. Oke, kayak gini ya. Grafik profit margin penjualan. Misalkan kayak gini ya. Nah, kalau sudah kayak gini kita edit grafik ini. Yang pertama kita ganti series ini ya, namanya kita ganti. Caranya teman-teman klik kanan kemudian select data ya, kayak gini. Atau teman-teman dari menu desain ya, kemudian select data juga sama aja ya. Nah, kalau sudah kayak gini, ini adalah seriesnya ya teman-teman, series ya. Nah, series 1, series 2, series 3 kita ganti. Yang pertama kita ganti dulu series 1 ya, kita edit. Nah, sekarang kita edit seriesnya. Untuk series name teman-teman bisa dilihat dulu series value-nya, kita arahkan kemana nih. Nah, kalau sudah diklik berarti ini adalah modal, maka series name-nya kita kita pilih yang ini ya. Untuk series value biarkan aja, kemudian klik OK. Nah, ini udah muncul modal, ini modal, dan ini juga di legend entry seriesnya sudah berubah menjadi modal. Sekarang kita ganti ke series kedua, kita edit, kemudian kita pilih ininya series value-nya berarti penjualan ya, maka series name-nya yaitu penjualan, kemudian OK. Dan sekarang yang ketiga adalah kita edit lagi, kemudian series value-nya adalah profit margin, maka series name-nya juga pilih yang ini ya. Sana. Nah, kalau sudah diganti series name-nya, kemudian series value-nya sudah benar, klik langsung OK ya. Maka di sini sudah berubah semua untuk legend entry series-nya ya, dan di grafik juga sudah berubah. Untuk di sini kategori axis label untuk horizontal ini biarin aja, ini adalah bulan semua ya, udah berubah ya. Kemudian kalau sudah kayak gini klik aja OK. Nah, ini sudah bisa dilihat teman-teman. Ini adalah Januari, Februari, Maret sampai Juni ya, sesuai dengan tabel di sini. Nah, sekarang kita akan tentukan untuk aksis ini ya, aksis secondary untuk profit margin ya. Caranya bagaimana teman-teman? Klik kanan aja. Kemudian di sini pilih klik kanannya di sini ya. Nah, di sini ya. Nah, kalau sudah di sini misalkan cara klik kanannya teman-teman klik aja di sini, klik kanan, kemudian change series chart type ya, kayak gini. Nanti kalau muncul kayak gini teman-teman, di sini kita bisa lihat. Oke, di sini kita bisa lihat ini adalah kombonya. Teman-teman bisa lihat ini adalah custom combination-nya. Nah, kemudian teman-teman ini untuk profit margin, teman-teman checklist aja sini, klik. Nah, bisa kelihatan ya. Ini untuk series marginnya, untuk profit margin ya. Sekarang sudah muncul ya grafiknya. Yang tadi kan batangnya hanya 2, yaitu untuk modal dan penjualan. Sekarang untuk profit margin sudah muncul di sini ya. Nah, kalau sudah kayak gini klik aja OK ya. Nah, kita muncul di sini. Lalu kita bedain, kita atur ukurannya di sini. Ukurannya misalnya itu dari klik kanan kemudian format data series. Nah, nanti akan muncul kayak gini ya. Kita geser dulu. OK. Nah, ini bisa teman-teman atur misalnya graph file-nya kita lebarin ya. Sini untuk mengatur grab ya. Nah, saya kira ini harus di sini ya, sekitar 47 lah atau 45 ya. Oke, untuk 45 ini adalah secondary axis ya. Kemudian teman-teman supaya nanti kelihatan, ini kita gunakan fill and line ya. Kita pilih fill, kemudian pilih solid ya. Dan di sini colornya, teman-teman kita ganti colornya, klik kanan. Klik kanan, kita pilih misalnya warnanya terserah ya, ada warna-warnanya. Oke, saya tidak kelihatan ya, kita drag dulu ke sini. Nah, kayak gini atau di sini aja ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa pilih warna di sini. Nah, teman-teman pilih warna, mau warna apa saja terserah. Dan saya kira ini warnanya tetap aja kayak gini ya, atau agak digelapin dikit. Kemudian kita pilih transparannya. Nah, segini ya. Saya kira segini udah bagus.
Lalu kalau sudah kayak gini, teman-teman, kita klik aja di sini, klik bebas ya. Ini juga bisa digeser, sini lagi. Dan sekarang kita bisa memberi label ya, kita tambahin add data label. Oke, nanti muncul kayak gini ya. Nah, ini sudah bisa secondary ya. Jadi secondary untuk profit marginnya sudah muncul ya. Jadi akan lebih lebih bagus lagi, lebih cantik lagi dibanding tadi kan tidak terlihat ya untuk profit marginnya. Karena ini adalah secondary axis ya. Jadi yang pertama teman-teman ada primary axis yaitu dua. Yang pertama adalah penjualan dan yang kedua adalah modal ya. Selanjutnya untuk profit margin itu adalah termasuk secondary axis. Maka teman-teman bisa merubahnya dan teman-teman juga bisa mengganti untuk secondary axis ini dengan grafik yang lain. Jadi caranya klik kanan kemudian ceng kayak gini ya. Nah di sini teman-teman bisa pilih untuk misalnya kayak gini. Nah ini bisa diganti ya. Nah, tapi saya kira saya lebih suka kayak gini ya. Grafiknya mudah dan terlihat lebih bagus ya. Standar tapi mudah dibaca gitu kan. Dengan tujuan grafik itu kan mudah dibaca oleh user ya atau siapapun yang memanfaatkan grafiknya ya. Oke, saya kira ini aja teman-teman. Teman-teman silakan berkreasi sendiri, misalnya mengganti warna dan sebagainya ya. Dan video kali ini saya cukupkan sampai di sini dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.